Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1637 sampai tahun 1640. Selain Wei Long, Wei Hu dan Hiu Hitam adalah tim teratas di ketentaraan. Tapi nyatanya, saya sangat jelas bahwa ada grup Tian Dao yang lebih kuat, Tian Wumen. Misalnya, Anda adalah anggota cadangan grup Tian Dao dan sekretaris militer. Dulu, saya selalu membenci orang-orang di kelompok Tian Dao. Sekarang saya tahu bahwa mungkin saya bahkan tidak bisa membandingkan dengan satu jari pun. Pukulan Kong Guangjian kali ini tidak terlalu besar. Sepertinya beberapa waktu lalu dalam kompetisi pertukaran seni bela diri internasional, instruktur umum Tian Wumen kalah dari ahli asing. Kata-kata Kong Guangjian sungguh menakjubkan. Apa? Kuwensu terkejut. Kepala instruktur Tian Wumen kalah. Kepada siapa? Sepertinya dia adalah master dari Eropa, dan dia tidak hanya memberikan buku itu kepada master Eropa, tetapi juga kalah dari master Jepang. Ini merupakan pukulan besar bagi Tian Wumen. Sekarang Tian Wumen sedang mencari kepala instruktur baru. Jika saya ingat dengan benar, tampaknya master Jepang itu berasal dari keluarga terkenal. Kong Guangjian menarik napas dalam-dalam. Keluarga besar Jepang. Apakah itu keluarga Fujiwara? Kuwensu mengerutkan kening. Seharusnya begitu, Kong Guangjian berpikir sejenak, jika Anda ingat dengan benar, Fujiwara Matsu, seorang majikan dari keluarga Fujiwara, pergi ke Sichuan Selatan di Tiongkok dan mati di tangan Li Tianxi. Li Tianxi. Mata Kuwensu dingin. Jika seseorang memiliki informasi yang lebih baik, akan diketahui bahwa Fujiwara Matsu telah mati di tangan Wu Shen yang terkenal itu. Namun sewaktu-waktu, berita beberapa orang tertinggal. Itu Tuan Li. Meskipun saya tidak tahu siapa dia, mengalahkan Fujiwara Matsu membuktikan bahwa kekuatannya pasti luar biasa. Jika Anda bisa memintanya untuk maju, mungkin Tian Wumen akan diselamatkan. Tidak peduli apa, itu sama sekali tidak mungkin. Untuk mentolerir kekalahan dari Jepang. Bagaimanapun, itu adalah musuh bebuyutan. Kong Guangjian menghela nafas, matanya rumit. Mata Kuwensu memancarkan bayangan. Sebagai anggota keluarga Kuwensu, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar gelar itu. Yang baru malam tahun pada tanggal 26 bulan ini adalah hari pertarungan menentukan antara Sekte Jiwa Hitam dan Li Tianxi. Karena keegoisan, Kuwensu tentu saja berharap Li Tianxi bisa kalah, dan semakin sengsara dia kalah, semakin baik. Jangan bicara tentang masalah ini. Ayo pergi dan minum dulu, dan mabuk untuk menghilangkan ribuan kekhawatiran. Kong Guangjian dalam kesusahan berencana untuk minum untuk menghilangkan kekhawatirannya. Gui Mingzai, orang-orang mendengar kunci lampu lubang datang, semuanya menunjukkan warna tidak percaya. Apa yang terjadi dengan Kong Guangjian? Long Wanyu tidak percaya. Entahlah. Mungkin aku baru saja lewat sini dan datang untuk makan malam. Gou Ziki sudah menutup telepon. Fang Yue memandang Jericho Lee dan berpikir bahwa kamu sudah dikutuk. Membual tidak membayar pajak. Sekarang Tuhan akan datang. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menyombongkan diri. Terkadang, menyombongkan diri perlu membayar harganya. Zhou Dong memandang Jericho Lee dengan ekspresi lucu di wajahnya. Bagi anggota tim Wei Long, tentara selalu menganggap hidup dan mati sebagai tujuan tertinggi mereka, terkadang bahkan dengan mengorbankan nyawa. Sekarang beberapa orang menghina reputasi mereka. Saya khawatir, kata-katanya tidak berlanjut, tapi siapa yang tidak tahu apa maksudnya? Bodoh. Long Wanyu memutar matanya dan harus mengatakan bahwa satu atau dua ini sepertinya tidak berhasil. Saat ini, saya melihat Kong Guangjian dan Kuwensu berjalan menuju Gui Mingzai dari kejauhan. Mau tak mau aku kembali bersemangat dan mencibir pada Jericho Lee. Nak, sekarang sebaiknya kamu berdoa agar pejabat Konfusianisme itu baik hati, tetapi meskipun kamu meminta maaf sekarang, sudah terlambat. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini, oh. Apakah itu benar? Jericho Lee tidak tersenyum, dan tidak bisa melihat kepanikan. Namun manajer Kong menyeringai muram, sampai saat ini, kamu berani bersikap sombong. Saya tidak berpikir Anda akan menitikkan air mata jika Anda tidak melihat peti matinya. Kepala Borkong adalah kakak laki-laki saya. Dia tidak bisa membiarkanmu terus bersikap sombong di sini. Kamu terus saja menari, dan kamu akan menyesalinya nanti. Akan kulihat bagaimana dia membuatku menyesalinya. Jericho Lee masih tersenyum. Awalnya, dia tidak ingin memiliki pendapat yang sama dengan orang ini, tetapi pihak lain sangat agresif, dan harus melompat mati, yang menjijikkan.
Semua pengawal yang berdiri di samping manajer Kong mengungkapkan rasa senangnya. Mereka juga telah melihat keahlian Kong Guangjian, dan mereka sangat mengagumi Kong Guangjian. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat seseorang menghina reputasi Kong Guangjian. Aduh, Long Wanyu menghela nafas, aku tidak tahu bagaimana kamu akan mati. 4 adik perempuan, jangan katakan itu. Mereka sangat percaya diri. Aku pernah melihat banyak pria percaya diri seperti ini sebelumnya. Biarkan mereka pergi. Lagi pula, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita, kata Long Changgeng sedikit. Oh, itu benar. Long Wanyu mengangkat bahu. Yah, aku tidak malu pada diriku sendiri. Tentu saja, manajer Kong tidak mempercayainya. Dia begitu percaya diri dengan kakak laki-lakinya sehingga dia memiliki semacam kegilaan yang saleh. Dia tidak menyangka ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan Kong Guangjian. Bahkan jika dia melakukannya, dia adalah master legendaris seperti Siman Long. Di sini, tapi jauh dari situ dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia hampir pingsan tanpa kaki. Kulit kepalanya tiba-tiba meledak dan kakinya kaku. Ini dia, kakak. Manajer Kong melihat Kong Light Qi tidak jauh dan bergegas ke depan untuk menyapa, kakak, kamu bisa menghitung. Namun Kong Guangjian menundukkan kepalanya, menoleh dan ingin pergi. Dia bersembunyi di belakang manajer Kong dan berkata, tunggu, jika ada yang bertanya, kamu akan bilang aku tidak datang. Ada yang harus kulakukan sekarang, jadi aku pergi dulu. Dari mana manajer Kong mengetahui apa yang terjadi? Dia dengan cepat berseru, saudaraku, ada apa denganmu? Datang dan pergi saja. Aku butuh bantuanmu. Baru saja, ada seorang bajingan kecil yang berbicara omong kosong di sini dan mengatakan bahwa kamu dikalahkan olehnya. Kamu harus mengajarinya pelajaran. Mendengar ini, Kong Guangjian, yang belum berlari 2 langkah, hampir terhuyung dan terjatuh. Dia sangat kaku hingga dia hampir ingin menamparkan di belakangnya sampai mati. Dia ingin lari, karena jika tidak, itu bukan hanya memalukan. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, ada suara di belakangnya yang tampak tersenyum, apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Mengapa instruktur Kong begitu takut melihat saya? Kong Guangjian terguncang lagi. Dia hampir tidak melakukannya. Tidak jatuh. Wajahnya sama jeleknya. Dia benar-benar ingin lari. Biarkan kamu datang ke sini, apakah kamu mendengarku? Kong Guangjian, kemarilah. Jericho Lee tertawa dingin. Semua orang terkejut dan berpikir bahwa kamu tidak akan mati. Sebenarnya berani minum begitu mencela kunci lampu lubang, benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Kong Guangjian tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia marah menangis dengan wajah dan menoleh ke Jericho Lee. Bab 1638, Dada. Di setiap langkah, Light Qi Kong menginjak es tipis, namun kakinya seberat timah. Dia tega mati. Awalnya, saya datang untuk makan dan minum 2 gelas anggur untuk menghilangkan kekhawatiran saya. Tanpa diduga, saya bertemu bintang jahat ini di sini. Sungguh sial. Ekspresi setiap orang berbeda ketika mereka melihat Kong Light Qi datang. Tentu saja Jericho Lee bercanda. Long Wanyu, Long Changgeng dan Gou Ziki hampir tidak tertawa saat melihat wajah jelek Kong Guangjian. Namun pada kesempatan kali ini, mereka masih menahan tawa. Wajah Fang Gang bersemangat, dan dia mampu membuktikan bahwa saudara Li tidak bersalah di depan semua orang. Fang Sayan dan Sun Ru sedikit gugup, karena mereka tidak yakin apakah perkataan Fang Gang itu benar atau berlebihan. Fang Yue khawatir. Dia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati Jericho Lee. Dia hanya berharap Kong Guangjian tidak membuat marah keluarga mereka. Kepala Borkong, kamu di sini. Zhou Dongshen menarik napas dalam-dalam dan menyapanya dengan senyuman. Meski tidak kecil, ia jauh lebih pendek dari Kong Guangjian. Itu kamu. Kong Guangjian baru saja kembali dengan acuh tak acuh, dan ekspresinya sangat kaku. Suasana adegan itu begitu menindas sehingga Fang Yue benar-benar kewalahan. Dia maju dan berkata, jangan marah, kepala instruktur Kong. Dengarkan aku, sebenarnya. Zhou Dong juga menjelaskan, kepala instruktur Kong, apa yang dia katakan sangat bagus. Sebenarnya. Namun, Kong Guangjian tidak memperhatikan keduanya. Perhatiannya tertuju pada Jericho Lee. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat rumit dan pahit, tersenyum dan berkata, Tuan Lee, apakah Anda akan ikut makan malam juga? Ekspresinya, betapa indahnya, bahkan lebih indah daripada menjungkir balikkan kotak chat. Yang membuat Gou Ziki di satu sisi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, Jericho Lee pada akhirnya, di bawah beban tangan, benar-benar menakuti orang seperti ini.
Zhou Dong dan Fang Yue, yang diabaikan, merasa malu dan bingung. Saudaraku, ini. Manajer Kong tidak dapat mempercayai matanya. Mengapa Kong Guangjian begitu sopan kepada Jericho Lee? Jericho Lee memandangnya dengan penuh arti dan kemudian berkata, saya di sini untuk makan malam, tapi saya mendapat sedikit masalah. Hati Kong Guangjian berdebar-debar, ada firasat buruk. Jericho Lee melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Kong Guangjian sesuka hati. Kepala pelatih Kong Da, datang dan katakan sesuatu tentang pagi hari di gimnasium di depan mereka. Ingatlah untuk tidak melewatkan satu kata pun. Kong Guangjian menangis. Ini bukan untuk membiarkan dia mengatakan apa yang terjadi di pagi hari, tapi untuk membiarkan dia terbang 2 kali. Sungguh kejam. Apakah orang ini masih manusia? Manajer Kong dan yang lainnya mengira Kong Guangjian akan marah. Namun, mereka melihat wajah Kong Guangjian memucat dan bibirnya bergetar. Saya di gym di pagi hari, saya bermain dengan Tuan Li, dan saya kalah. Petik 2. Adegan itu senyap seperti kematian. Manajer Kong disambar petir. Dia membeku di tempat yang sama, dan kepalanya meledak, hanya di depan Kong Guangjian. Hilang. Aku tersesat. Bahkan Fang Sayan dan Sun Ru merasa sangat luar biasa. Jericho Lee, apakah kamu benar-benar menang? Jika tidak, Jericho Lee menyeringai dan menepuk bahu Kong Guangjian. Instruktur Kong University sudah mengakuinya, dan banyak sekali mahasiswa yang menonton. Hanya saja kepala bor Kongda itu kasar dan berdaging. Aku sudah melakukan banyak hal. Hanya kurang dari 1 hari. Kulit dan dagingmu hampir sembuh. Ya, Kong Guangjian akan menangis lagi. Dia memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Hanya saja dia pergi ke dokter pengobatan Tiongkok kuno dengan keterampilan medis yang sangat baik untuk mengatasinya. Selain itu, dia memiliki ki asli, yang sangat efektif untuk menyembuhkan trauma. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sembuh secepat itu. Ya, saya memang kalah, kata Kong Guangjian dengan air mata berlinang. Yah, bagaimanapun juga, kekuatanmu terlalu lemah. Ini bukan balas dendam. Saya akan mengirim Anda ke arena tantangan dengan tamparan. Tidak perlu banyak usaha, Jericho Lee menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Kong Guangjian muntah darah dan hampir mati di tempat. Ini terlalu menjengkelkan. Dengar, ada apa semua ini? Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak perlu terlalu marah, kan? Fang Yue dan yang lainnya memandang Jericho Lee dengan ngeri. Kong Guangjian cukup tidak yakin dan berkata dengan marah, saudaraku, bagaimana kamu bisa kalah dari dia? Dia pasti menggunakan cara yang tidak pantas, bukan? Bajingan. Kong Guangjian menjentikkan tangannya dan menamparkan pria itu ke tanah, kamu tahu betapa kentutnya. Saudaraku, kamu memukulku. Manajer Kong tertegun. Kakak laki-lakinya membantu orang luar untuk menghadapinya. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa tindakan Kong Guangjian adalah untuk menyelamatkannya? Jika dia benar-benar mengganggu Jericho Lee, manajer Kong akan mati. Diam. Saya bertengkar dengan Tuan Li, dan saya yakin bahwa saya kalah telak karena saya mempunyai sedikit penglihatan dan pengetahuan yang dangkal. Saya tidak mengerti, Pak. Ini memberi lebih banyak ruang dan Zhou Dong menelan ludahnya, keduanya terkejut. Yah, aku sudah mengatakan bahwa saudara Li mengalahkan kepala bor Kong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tetap menyebutku fitnah. Fang Gang sangat marah hingga dia berteriak pada manajer Kong. Permintaan maafnya sebelumnya sia-sia. Ekspresi Fang Yue rumit. Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee benar-benar mengalahkan Kong Guangjian. Dia mengira Jericho Lee hanya berbicara besar. Anak laki-laki ini tidak dikeluarkan dari Universitas Kedokteran Luzhu, tidak rukun. Paling-paling, itu hanya seorang guru di Universitas Mordor. Kapan dia memiliki keterampilan yang kuat? Itu tidak masuk akal. Sekarang, beranikah kamu mempertanyakan apa yang kami katakan? Long Wanyu mendengus dan memeluknya dengan kedua tangannya. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, kamu pantas dipukuli. Oke, sudah cukup, Lama Canggeng memberinya tatapan pucat. Aku tidak salah, kata Long Wanyu, lalu menatap Jericho Lee, jika kamu tidak membicarakan hal-hal buruk ini, saudara Lee, karena kamu di sini untuk makan, ayo makan bersama. Jericho Lee tidak keberatan, mengangguk dan berkata kepada Fang Sayan, ayo pergi bersama. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Ah. Oh, ya, Fang Sayan tiba-tiba merasa panik. Entah kenapa Jericho Lee, yang di matanya hanya teman biasa, menjadi tidak terjangkau. Bibi juga. Jericho Lee tersenyum. Apakah itu benar? Tidak apa-apa.
Sun Ru sedikit tersanjung. Apa yang tidak bisa? Aku ingin mengajak siapa untuk makan, tidak ada yang berani mengatakan tidak, Jericho Lee berkata dengan ringan. Suasana adegan menjadi canggung. Awalnya, Fang Yue dan yang lainnya cenderung kepada manajer Kong. Akibatnya, manajer Kong dipukuli dengan kejam di bagian muka. Selain itu, mereka pernah membenci Jericho Lee sebelumnya, dan sekarang mereka berani tinggal untuk makan malam. Mereka selalu merasa sedikit malu. Namun, untuk saat ini, Jericho Lee tidak peduli sama sekali. Jika dia peduli, itu bukan dia. Bab 1639. Zhou Dong ada yang harus dilakukan dan pergi lebih awal. Beberapa orang di restoran independen di area mencicipi anggur menyiapkan meja besar. Sebagai klub swasta terkenal di kota ajaib, terkenal dengan dekorasi dan hidangannya yang sangat elegan. Koki Gui Mingzai juga sangat terampil, dan hidangan yang mereka hasilkan penuh dengan pujian. Hihi, ini camilan Gui Mingzai. Enak sekali. Long Wanyu makan dengan gembira. Fang Sayan juga sangat senang makan, dan anggur manis favoritnya bisa diminum sampai kenyang. Bagaimana kabarmu? Baik. Fang Gang tersenyum. Yah, enak sekali. Kalau saja aku bisa datang setiap hari. Kata Fang Sayan dengan emosi. Jericho Lee tertawa, kamu sedikit rakus. Tidak peduli seberapa enak makanannya, rasanya akan hilang jika kamu sering meminumnya. Benar, Fang Sayan mengangguk. Tapi kalau kamu memang ingin sering datang di kemudian hari, aku bisa mengaturnya. Jika Jericho Lee tidak takut menakuti orang, dia bisa membelinya langsung. Sebenarnya dia sangat ingin membelinya. Apakah keluarga Dai tidak berani menjualnya? Jika dia tidak menjual, dia juga punya cara untuk membuat keluarga Dai mau menjual. Di satu sisi ruangan, mata yang lebih putih menoleh, berkata dengan sungguh ya, ini bukan kamu yang membukanya, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan benar? Tentu saja, dia tidak percaya Jericho Lee benar-benar bisa membiarkan Fang Sayan datang setiap hari. Kartu keanggotaan Gui Mingzai harus disetujui oleh bos di sini. Dia tidak mengira Jericho Lee memiliki wajah sebesar itu. Sekalipun Jericho Lee mengalahkan Kong Guangjian, dia tetap merasa Jericho Lee mungkin tidak dianggap sebagai tamu terhormat di sini. Bahkan jika Gui Mingzai memperhatikan Jericho Lee, itu karena Long Wanyu dan yang lainnya. Jelas sekali, Fang Yue tidak mau menerima kenyataan bahwa Jericho Lee kuat. Dengan kata lain, dia sudah lama mengikuti Vanity Fair, dan pemikirannya sepenuhnya distereotipkan. Titik awal memikirkan sesuatu didasarkan pada kognisinya sendiri. Segala sesuatu di luar jangkauan kognitifnya secara tidak sadar akan dianggap mustahil olehnya. Namun, betapapun sulitnya hidup seseorang, betapapun luasnya visinya, masih ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kognitifnya. Misalnya, Jericho Lee memiliki prestasi luar biasa dalam seni bela diri dan prestasi medis yang tinggi. Tapi kalau dia keluar dari dua bidang ini, seperti arsitektur, dia benar-benar awam. Paling-paling, dia hanya mengetahui sedikit pengetahuan yang dangkal. Ada banyak pencapaian arsitektur luar biasa dalam sejarah Tiongkok, yang hampir mustahil dicapai manusia. Jika kita menolaknya hanya karena kita tidak mengetahuinya, bukankah itu konyol? Fang Yue memandang Jericho Lee sepanjang malam. Dia tidak menatap matanya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia benar-benar mengabaikannya. Dia juga sangat kesal. Tidak peduli apapun, dia juga seorang penatua. Apakah anak ini tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Begitu berpikiran sempit, sangat sulit mencapai hal-hal besar. Fang Yue sekali lagi mencoba mencari tahu Jericho Lee dengan pengetahuannya yang dangkal, tetapi dia tidak tahu bahwa Jericho Lee tidak mempedulikannya sama sekali. Di mata Jericho Lee, Fang Yue hanyalah sosok yang remeh. Alasan mengapa dia bersedia duduk di sini adalah karena Fang Gang dan Fang Sayan memiliki persahabatan satu sama lain. Bawang apa itu Fang? Itu hanya karena dia adalah ayah dari Fang Sayan dan Fang Gang. Tidak ada hubungan seperti itu di antara mereka. Di sisi ini, Kuensu dan Kong Guangjian terletak jauh, hampir di pojok. Saat ini, suasana hati mereka sangat rumit. Awalnya, Kong Guangjian datang ke sini untuk menenggelamkan kesedihannya. Alih-alih menyiramnya, dia malah lebih khawatir. Kuensu juga masam, marah, dan kesal. Terakhir kali dia menderita kerugian besar di bawah Jericho Lee, dia menyimpan dendam, terutama ketika orang lain menelepon Ling Zentian. Akibatnya, Ling Zentian tidak hanya tidak membantunya, tapi juga memarahinya. Hal itu membuatnya sangat marah. Ya, kamu bisa menjadi sombong sekarang. Ketika orang-orang di keluarga Chow mulai berkelahi, ada saatnya kamu memohon belas kasihan.
Sekarang, harapan Kuenzu sepenuhnya tertuju pada keluarga Chao. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menantang Jericho Lee, jadi dia hanya bisa membiarkan Kulin pergi ke keluarga Chao untuk meminta bantuan. Keluarga Chao memiliki reputasi tertentu di dunia seni bela diri, yang sampai batas tertentu lebih kuat dari keluargaku. Bukan tidak mungkin membersihkan Jericho Lee. Tuan Dai, anak itu membuat masalah di sini. Kali ini, suara sumbang memecah suasana semarak. Jericho Lee dan yang lainnya, yang sedang makan dengan gembira, semuanya tercengang. Ekspresi mereka tercengang. Tanpa sadar, mereka menoleh untuk melihat ke arah suara tersebut. Seorang pria berusia 30-an datang dengan wajah tegang. Di sebelahnya ada manajer Kong, yang baru saja pergi. Mengapa dia datang? Gou Ziki sedikit terkejut. Kong Guangjian berpikir, tidak, ini tidak cukup, ini lebih dari cukup. Awalnya, dia berpikir bahwa orang bodoh itu harus tahu bahwa dia salah dan pergi dengan patuh, tetapi dia tidak menyangka Dai Zhao akan diundang begitu dia berbalik. Ku Wenzu sedikit mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi lucu. Dai Zhao, tuan muda kedua dari keluarga Dai, benar-benar muncul. Sekarang ada permainan yang bagus. Dai Zhao, orang kedua di keluarga Dai, adalah andalan keluarganya. Dia memiliki banyak bakat bisnis. Mengandalkan latar belakang keluarganya, ia mengelola Gui Mingzai. Hanya dalam beberapa tahun, dia menjadikan Gui Mingzai posisi yang didambakan oleh semua kelas atas. Bisa dibilang, dia seorang yang jenius dalam bisnis. Tentu saja, dalam seni bela diri, dia pada dasarnya tidak memiliki bakat, jika tidak, keluarga tidak akan mengatur dia untuk berbisnis. Inilah Tuan Dai. Fang Yue dan Sun Ru juga terkejut. Mereka telah mendengar bahwa keluarga Dai berada di belakang Gui Mingzai. Pada saat yang sama, Lu Yue sangat ketakutan. Sebagai pegawai biasa di restoran, dia hanyalah pemandu para tamu. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk makan bersama para tamu. Ini adalah aturannya. Sekarang dia melanggar aturan. Daizong, wajah Lu Yue penuh kegelisahan. Awalnya, Jericho Lee dan yang lainnya mengundangnya duduk untuk makan malam, jika tidak, dia tidak akan pernah berani duduk. Dai Zhao, yang mengenakan setelan kasual yang dibuat khusus, sangat elegan dan memiliki temperamen yang baik. Dia menatap Lu Yue dengan momentum yang luar biasa. Manajer Kong, bagaimana Anda mengelola karyawan Anda? Dia melanggar peraturan. Begitu dia membuka mulutnya, dia hanya meminta kejahatan. Itu seperti mencari jalan pintas, yang langsung membuat Lu Yue pucat. Tuan Kong. Dai, aku tidak bermaksud. Lu Yue menjelaskan dengan tergesa-gesa. Diam, manajer Kong mendengus dan langsung menyela, Tuan Dai, seperti yang Anda lihat, dia melanggar peraturan. Meskipun hari ini dia punya beberapa teman yang sepertinya luar biasa. Oh, itu modal kesombonganmu. Mata Dai Zhao dingin. Wajah Lu Yue menjadi lebih putih. Di depan Dai Zhao, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Dai, Anda salah paham. Sun Ru bergegas menyelamatkan Lu Yue. Lu Yue adalah teman sekelas dan teman putriku. Mari kita undang dia makan malam bersama. Lagi pula, ini waktunya pulang kerja. Apa ada yang salah dengan dia? Bab 1640. Ya. Aku mengajak Lu Yue makan bersama, Fang Sayan menggema. Aku juga bisa membuktikannya untuk saudari Lu. Fang Gang mendengus. Alisnya berkerut dan matanya dingin, siapa kamu? Tiga orang azeng, tanpa sadar melihat ke kamar lebih banyak, melihat wajah lebih banyak malu untuk mengatakan, Daisong, kamu tidak marah, mereka adalah istri dan anak-anak saya. Artinya, ketiganya bukan apa-apa. Mata Dai Zhao bahkan lebih dingin, dan seringai muncul di wajahnya. Karena bukan apa-apa, apakah kamu berani bersikap liar di depanku? Kata-kata ini membuat ketiga orang itu setengah mati, namun mereka berani marah. Sejujurnya, status mereka biasa saja, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dai Zhao. Fang Yue sangat sedih dan marah saat melihat istri dan anak-anaknya dihina. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan berani, Tuan Dai, saya Fang Yue. Saya bekerja di Biro Konstruksi. Fang Yue. Belum pernah mendengarnya. Bahkan jika direktur Anda datang, saya tidak akan menganggapnya serius. Wajah Dai Zhao sombong dan nadanya penuh penghinaan. Tetapi kalian hanyalah orang-orang yang tidak relevan. Aku tidak ingin melihat kalian. Sekarang keluarlah dari sini. Manajer Kong segera mengerti apa yang dia maksud, dan kemudian mencibir, sebaiknya kamu pergi. Kamu tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Keluarga Fang Yue menjadi pucat dan diam.
Mereka benar-benar merasakan sesuatu yang disebut kekuatan. Kemudian, manajer Kong segera menatap Lu Yue dengan dingin dan berkata, "Lu Yue, kamu dipecat. Berkemas dan pergi." "Tidak," Lu Yue menangis. Dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang jika dia dipecat, dia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana, dan begitu dia kehilangan gajinya, biaya pengobatan ayahnya akan hilang. "Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Anda telah dipecat." Nada suara manajer Kong dingin dan tidak bersifat pribadi. Tidak peduli Fang Gang atau Fang Sayan, mereka semua menunjukkan ekspresi kesal. Manajer Kong ini tidak hanya menyebalkan, tapi juga menjijikkan. Apakah dia seorang pendukung yang hebat? Orang ini masih seperti ini. Gouzi melihat dan menggelengkan kepalanya. Reputasi Dai Zhao tidak bagus di lingkaran kota sihir. Dai Zhao tidak memiliki bakat seni bela diri sejak dia masih kecil. Dalam keluarga pencak silat seperti Dai, jika ia tidak bisa berlatih pencak silat, ia akan terpinggirkan. Tentu saja, dia tidak berdamai, jadi dia memulai jalur bisnis. Tentu saja, dia memang punya bakat dalam bisnis. Tahun-tahun ini, bisnis Gui Mingzai sedang booming, yang telah memberinya banyak kepercayaan diri dan keyakinan. Oleh karena itu, dia memandang orang-orang dengan lubang hidung di udara, dan kata-katanya sangat arogan. Dalam keluarga besar, orang-orang dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas. Ada perbedaan antara mereka yang difavoritkan dan yang tidak. Mereka yang diunggulkan akan terlindung meskipun mereka melakukan kesalahan. Sekalipun seseorang yang tidak memihak orang lain tidak melakukan kesalahan, itu juga merupakan kesalahan di mata orang lain. Bahkan bisa dikatakan dia terlahir dalam sebuah kesalahan. Dai Zhao tumbuh di lingkungan yang tidak normal ini, yang mendorongnya untuk mendirikan sistem restoran swasta di awal bisnis Gui Mingzai-nya. Hanya orang-orang yang dia kenal yang bisa masuk. Bahkan, itu juga berarti membuat jijik orang-orang keluarga Dai yang meremehkannya. Tentu saja, dengan berkembangnya Gui Mingzai-nya, semakin sedikit orang di keluarga Dai yang meremehkannya. Selain itu, melalui Gui Mingzai, dia mendapatkan banyak teman yang berpengaruh, yang membuat posisinya di keluarga Dai meningkat. Saat ini, banyak orang di keluarga Dai yang mengambil kepemimpinannya. Ini sebenarnya memberi Dai Zhao modal arogan. Hanya saja modal semacam ini terlalu rapuh bagi Gou Ziki. Pasti sulit baginya untuk menempa besi. Ketika orang lain melihat ke arah Anda, Dai Zhao, mereka hanya melihat wajah seluruh keluarga Dai. Mereka tidak terlalu menghormati Anda. Menghormati Anda dan takut terhadap keluarga adalah dua hal yang berbeda. Dia orang yang terkenal jahat, kata Long Wanyu, yang memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Dai Zhao. Nada bicaranya begitu menyeret, kekuatannya benar-benar melawan 5 ampas. Saya tidak tahu di mana harus bersikap sombong. Gouzi mengangguk, lalu berkata pada Dai Zhao, "Dai Ersao, apakah kamu harus melakukan ini?" Mendengar ini, Dai Zhao menoleh dan melihatnya. Ekspresinya tercengang. "Jadi, kamu di sini juga?" Orang ini, yang telah melihatnya dengan jelas, berpura-pura melihatnya. Gouziki membenci dalam hatinya, tapi tidak menunjukkan apa-apa. "Sisao, bukan karena aku telah melakukan terlalu banyak, tapi beberapa orang telah melakukan terlalu banyak hal yang melanggar aturan." Dai Zhao berdebat sendiri. "Baiklah." Gouziki menggelengkan kepalanya, aturan apa yang tidak ada? Aturan itu sangat penting bagi orang-orang setingkat Ersao. Pada level mereka, setiap gerakan terkadang melanggar aturan. Itu hanya hierarki, dan perilaku mereka sering kali dianggap sebagai hal yang biasa. Lihatlah kata-kata Sisao. "Jika kita tidak mematuhi aturan, menurutmu apakah aku akan membiarkan gadis kecil itu pergi begitu saja?" Dai Zhao tidak tersenyum. Jika dia tidak mematuhi aturan, Lu Yue bisa menghilang dari dunia dengan tenang. Tentu saja, perilaku seperti ini tidak biasa baginya. Definisinya tentang aturan berbeda dengan Gouziki. Wajah Lu Yue menjadi lebih pucat karena ketakutan. Dia menyusut di tempatnya dan tidak berani berbicara. "Dai Ersao masih sangat kuat," kata Long Changgeng sambil tersenyum. "Oh, itu San Sao yang panjang." Dai Zhao tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Wanita keempat juga ada di sini. Kamu bisa duduk bersama si Sao sebentar dan tunggu aku menangani masalah ini." Di selatan Sichuan, keluarga Panjang adalah yang paling terkenal. Di ketentaraan, mereka juga terkenal. Mereka tidak lebih buruk dari keluarga Dai. Tentu saja, Dai Zhao sendiri adalah seorang pria dengan penglihatan tinggi dan tangan rendah. Dia masih sedikit tidak puas dengan keluarga Panjang. Mendengar ini, Long Wanyu dan Long Changgeng menggelengkan kepala secara bersamaan.
Dai Ersao, aku ingin menasihatimu agar urusan hari ini harus dihentikan. Nasihat bagus Long Changgeng. Ya, itu dia. Kalau tidak, ini bukan hanya demi Ersao kamu, tapi juga demi orang di belakangmu. Long Wanyu tahu betul bahwa Dai Zhao adalah orang pertama yang mati, meskipun dia sebesar itu. Sebagai surga. Begitu bos Gui Mingzai meninggal, itu akan menjadi sebuah keajaiban. Apa? Dai Zhao tercengang. Gou Ziki mengira dia tidak menjawab, menghela nafas dan berkata, Dai Ersao, aku berani membujukmu untuk berhenti. Kamu berurusan dengan orang yang tidak mampu kamu bayar. Jangan mencoba bunuh diri. Dai Zhao tercengang. Lagi. Wajahnya pucat. Si Sao, apa maksudmu? Itu berarti memberitahumu untuk berhenti. Jangan mencari kematian. Itu tidak berarti apa-apa lagi, kata Gou Ziki satu persatu. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan Kong Jiao Guan membicarakannya. Itu. Mendengar ini, Kong Guangjian bergegas menghampiri dan membujuknya, Ersao, saya kalah dari Tuan Li. Saya yakin tidak ada tangan hitam, apalagi tirai hitam. Saya kalah dengan yang lain. Don jangan main-main, Sao.